Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan critical review kami mengenai ketentuan khusus perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Kami beranggotakan saya sendiri, Rauda Alda Fitri, Dina Ridwana Aflahah, Nurul Fadilah Amel, Jeki Leo, dan Fani Rahmayuni. Berdasarkan hasil review kami terhadap kelompok penyaji, makalah penyaji sudah cukup baik, akan tetapi ada beberapa kekurangan di mana penyaji sudah menggunakan penulisan yang benar. Akan lebih bagus jika tata letak juga diperhatikan agar menambah kerapian dalam penulisan. Dalam makalah, penyaji mengatakan bahwa diskriminasi dalam konteks pasal 24 OCDM model dapat diartikan sebagai satu, perlakuan yang tidak sama atas kasus yang sama dapat diperbandingkan. Yang kedua, perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama dapat diperbandingkan. Nah, pertanyaannya, bisakah saudara penyaji menjelaskan hal tersebut? Apakah dengan adanya tata persetujuan bersama dapat seutuhnya mengurangi diskriminasi? Jelaskan pendapat saudara. Yang kedua, dalam makalah penyaji dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan khusus mengenai pajak atas penghasilan pejabat diplomatik dan konsulat tersebut, para pejabat diplomatik dan konsulat akan memperoleh kekebalan fiskal yang dapat diterima menurut hukum kebiasaan internasional. Apakah hanya pejabat diplomatik saja yang dipengaruhi? Jelaskan alasannya. Apa dampak yang ditimbulkan dari pertukaran informasi tersebut bagi masing-masing negara? Jelaskan. Baiklah, selanjutnya saya Fani Rahmayuni akan melanjutkan critical review dari kelompok penyaji. Dalam makalah penyaji tentang pertukaran informasi dalam PMK nomor 39/2017, penyaji hanya menjelaskan pengertian dan kriteria. Bisakah penyaji memberikan contoh agar memudahkan pembaca dalam memahaminya? Baiklah, selanjutnya yaitu dalam makalah penyaji menyebutkan bahwa ketentuan mengenai prosedur administratif untuk dapat menerapkan P3B diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 61/2009 tentang tata cara penerapan P3B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2010. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam makalah penyaji dikatakan bahwa adanya perubahan peraturan ke peraturan, lalu kenapa hal ini dilakukan? Bukankah peraturan itu baru saja diberlakukan 1 tahun? Di dalam makalah, kelompok penyaji menyebutkan pemerintah Indonesia merevisi ketentuan terkait tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure atau MAP dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49/PMK-03/2019. Aturan tersebut mengganti ketentuan terkait sebelumnya, yakni PMK nomor 240/PMK-03/2014 tentang tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Prosedur persetujuan bersama adalah tata cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty yang erat kaitannya dengan aktivitas wajib pajak di luar negeri dengan mitra. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah apa saja tata cara yang dimaksud dalam kalimat di atas dan bagaimana hal tersebut bisa timbul.